Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memenuhi ujian saya dengan mata kuliah e-commerce, ujian tengah semester genap 2021-2022, Universitas Catur Insan Cendekia. Perkenalkan, nama saya Uslia Novalwidia dengan NIM 20200121044 dari Sistem Informasi E-Bisnis semester 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. E-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, sebuah pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Industri ini akan melibatkan transaksi seperti transfer dana, pemasaran online, jual beli, dan lain sebagainya. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic e-commerce atau singkatan e-commerce. Yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada 6. Yang pertama, business to business. Business to business ini jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Yang kedua ada business to customer. Jenis e-commerce ini perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika Greenpeace sebelum telah membeli ke sesuatu toko online. Yang ketiga ada customer to customer, C2C. Apakah Greenpeace pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Kegiatan termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Yang keempat ada customer to business. Sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Yang kelima, business to government, B2I. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan instansi pemerintah. Contoh B2I adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Yang keenam ada consumer to government, C2I. Jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2I jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Di sini ada pertanyaan, carilah sebuah penerapan e-commerce di sekitar Anda. Penerapan e-commerce yang saya ambil yaitu di toko Rumah Cantik Nikita. Tepatnya di Jalan Ki Gede Mayung, Desa Sambeng. Di toko Rumah Nikita ini menyediakan berbagai produk seperti kosmetik, mainan anak-anak, aksesoris rumah, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Kita sebagai konsumen toko Rumah Cantik Nikita ini bisa datang ke toko langsung. Atau konsumen bisa membeli lewat media online seperti media sosial, Facebook, dan bisa melalui WhatsApp. Terdapat kekurangan di toko Rumah Cantik Nikita ini yaitu respon yang terlalu lama, sehingga bisa mengecewakan calon konsumen.
Yang kedua, tentukan jenis dari e-commerce-nya dan analisa kekurangan yang ada. Salah satu jenis e-commerce ini adalah pedagang berbasis business to customer (B2C), merupakan bisnis yang pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Dan analisa kekurangan yang ada, yaitu respon yang terlalu lambat pada chat para konsumen yang bertanya. Yang ketiga, berikan saran untuk perbaikan dari analisa kekurangan yang ada. Saran untuk perbaikan dari analisa kekurangan yang ada yaitu setelah menerima chat dari konsumen, usahakan untuk membalas chat tersebut secepat mungkin. Konsumen bisa saja merasa kurang nyaman jika terlalu lama menunggu jawaban dari chat yang dikirimkan. Tidak jarang, ada juga tipe pembeli yang tidak sabaran dan berasumsi bahwa penjual tidak dapat memberikan pelayanan yang baik. Pada intinya, kecepatan dalam membalas pesan bisa menjadi faktor penentu dalam mempertahankan konsumen hingga akhir melalui chat. Respon yang terlalu lambat bisa mengecewakan calon konsumen. Karena itulah, kamu harus segera membalas chat dari calon konsumen secepat mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.